Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jatim. Jumpa kembali bersama saya, Yones Fandi dalam Info Jatim edisi 11 Desember 2025. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, penandatanganan PKS antara Pemprov Jatim dengan UNESA, peresmian Satgas Premanisme 2025, hingga peresmian Pos Bantuan Hukum se-Jawa Timur. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info kerjasama. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama strategis dengan Universitas Negeri Surabaya pada Rabu 10 Desember 2025 untuk memperkuat pengembangan SDM digital di daerah. Melalui kemitraan ini, kedua institusi berharap mampu menghadirkan program yang adaptif dan berdampak nyata bagi pembangunan digital yang berkelanjutan. Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan Rektor UNESA Surabaya. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat langkah transformasi digital daerah melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratnadewi Agustin, bersama Direktur UNESA Global Engagement, Muhammad Arif Al-Arda, pada Rabu 10 Desember 2025. Kadis Serlita menegaskan, kolaborasi ini menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM Digital Jawa Timur yang semakin kompeten dan siap menghadapi tantangan era teknologi. Bersama UNESA, pihaknya ingin memastikan transformasi digital daerah berjalan lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Sobat Jatim, Polda Jawa Timur meresmikan Satgas Premanisme 2025 dalam apel umum di Mapolda Jatim Surabaya pada Rabu 10 Desember 2025. Satgas ini dibentuk untuk mengantisipasi meningkatnya kesehatan jalanan menjelang Natal dan Tahun Baru, termasuk kasus senjata tajam, pemerasan, dan aksi gangster. Melalui langkah tegas namun tetap humanis, Polda Jatim menegaskan komitmennya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama periode Nataru. Mari kita simak liputannya. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto, resmi meluncurkan Satgas Premanisme 2025 dalam apel umum di Mapolda Jatim Rabu 10 Desember 2025. Apel tersebut dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kominfo, Satpol PP, Dishub, Bakas Bangpol, TNI, serta sejumlah instansi terkait. Pembentukan Satgas ini menjadi langkah strategis dalam persiapan Operasi Lilin Semeru 2025 dengan fokus menciptakan keamanan maksimal menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Irjen Pol Nanang menekankan bahwa Satgas Premanisme tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pendekatan preventif dan preemptif untuk memastikan Jawa Timur tetap stabil dan kondusif, mendukung visi sebagai pilar gerbang Nusantara baru. Dengan peluncuran Satgas Premanisme 2025 ini, Polda Jatim menegaskan komitmennya menciptakan ruang publik yang aman sekaligus memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat menjelang momentum libur akhir tahun. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Institut Teknologi 10 November menggelar AI Talent dan Innovation Day 2025 bertempat di Gera 10 November ITS Surabaya pada Selasa 9 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi puncak program Sinergi 100 Duta AI yang menghadirkan 1.000 pelajar dan guru pendamping penerima penghargaan atas capaian literasi kecerdasan buatan. Melalui kegiatan ini, Komdigi menegaskan pentingnya penguatan talenta AI sebagai fondasi Indonesia dalam menyongsong transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menggandeng Institut Teknologi 10 November untuk membangun AI Talent Factory. Kolaborasi ini menjadi langkah awal untuk menciptakan insan digital yang cakap dalam memanfaatkan kecerdasan buatan atau akal imitasi.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi Kementerian Komdigi Republik Indonesia pada perhelatan AI Talent and Innovation Day 2025 di Geraha 10 November ITS, Selasa, 9 Desember 2025. Di depan sekitar 1.300 siswa SD, SMP, hingga SMA dan guru se-Jawa Timur, beliau mengajak para pengajar untuk melibatkan AI di ruang pendidikan. Ia menyarankan para guru untuk meningkatkan sertifikasi dan kompetensi di bidang digital. Dengan demikian, teknologi AI tidak lagi dihindari, melainkan bisa dimanfaatkan dengan bijak. Kolaborasi Komdigi dan ITS dalam meningkatkan talenta digital ini sekaligus mendukung tercapainya beberapa poin dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Poin yang didukung meliputi poin keempat, yakni pendidikan berkualitas sebagai upaya untuk mendorong pendidikan yang bermutu di tanah air. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan kantor bersama Samsat Bangkalan, sekaligus menyaksikan penandatanganan perpanjangan PKS Sinergi Optimalisasi Penerimaan dan Pemungutan Pajak Daerah yang diselenggarakan di kantor bersama Samsat Bangkalan pada Kamis 11 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas penerimaan pajak di daerah. Melalui sinergi ini, Pemprov Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik yang modern, cepat, dan akuntabel. Berikut liputannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan gedung kantor bersama Samsat Bangkalan pada Kamis 11 Desember 2025. Peresmian ini juga ditandai dengan penandatanganan prasasti KB Samsat Bangkalan, Samsat Rosobo, Musola Al-Barakah, serta pelepasan 15 unit armada Samsat keliling untuk memperluas jangkauan layanan ke masyarakat. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama antara Pemprov Jatim dan Pemkab atau Pemkot se-Jawa Timur dalam rangka sinergi optimalisasi penerimaan dan pemungutan pajak daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pembangunan KB Samsat Bangkalan dan Trosobo merupakan langkah meningkatkan kualitas pelayanan publik, kemudahan akses, dan transparansi. Ia juga menyoroti kemajuan TP2DD Jawa Timur yang kini menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Gubernur Khofifah mendorong penguatan layanan digital termasuk respon cepat melalui email, WhatsApp, dan saluran komunikasi lainnya sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik yang adaptif. Kepala Bapenda Jatim Bobi Sumiarsono menyebut gedung baru Samsat Bangkalan dirancang agar layanan lebih tertib, nyaman, dan luas jangkauannya. Sementara Sekda Kabupaten Bangkalan, Ismet Effendi, berharap kehadiran gedung baru ini mampu meningkatkan PAD sekaligus menghadirkan layanan publik yang prima, cepat, dan efektif bagi masyarakat. Dari Bangkalan, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri penganugerahan penghargaan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, zona integritas dan budaya kerja tahun 2025 di Diandra Convention Center Surabaya pada Kamis 11 Desember 2025. Melalui penganugerahan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan dorongan kuat untuk menghadirkan layanan publik yang semakin inovatif dan terpercaya. Mari kita simak informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar penganugerahan penghargaan bidang pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, zona integritas dan budaya kerja tahun 2025 di Surabaya pada Kamis 11 Desember 2025 dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi komitmen seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan layanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berintegritas, sekaligus menjadi ajang evaluasi capaian reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam mendukung arah pembangunan nasional. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah adalah kunci agar pelayanan publik dan pembangunan di Jawa Timur berjalan lebih selaras, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sementara Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih menegaskan, pelayanan publik terbaik bukan semata soal kecepatan atau inovasi, melainkan kepatuhan terhadap norma dan standar yang berlaku. Sedangkan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB, Oto Kuswandaru juga mengatakan, penghargaan bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk mengubah pola pikir dan birokrasi.
Pada penghargaan tahun 2025 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur turut meraih 2 penghargaan sekaligus, yaitu predikat AA untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP dan predikat A atau Prima pada kategori pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui penganugerahan ini, Pemprov Jatim berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada masyarakat. Penghargaan harus menjadi energi untuk perubahan yang lebih besar, menuju birokrasi yang profesional, responsif, dan berintegritas. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meresmikan Pos Bantuan Hukum se-Jawa Timur dalam sebuah acara yang digelar di Geraha Unesa, Surabaya pada Kamis 11 Desember 2025. Peresmian ini menjadi langkah penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang inklusif dan berkualitas. Berikut informasinya untuk Anda. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas meresmikan sebanyak 8.494 pos bantuan hukum di Jawa Timur sekaligus membuka pelatihan peacemaker dan paralegal di Geraha Unesa, Surabaya, Kamis 11 Desember 2025. Dalam sambutannya, Menkum Supratman menegaskan bahwa pos Bankum harus menjadi lentera keadilan yang menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Menteri Hukum Republik Indonesia juga menyoroti keberhasilan Pos Bankum Kelurahan Gayungan, Surabaya yang mampu menyelesaikan persoalan sensitif terkait pendirian rumah ibadah, sebuah isu yang bahkan belum tentu dapat diselesaikan oleh aparat hukum atau lembaga negara lainnya. Dalam peresmian tersebut, Menteri Hukum Republik Indonesia menutup sambutannya dengan menyampaikan apresiasi bagi seluruh pihak yang ikut mewujudkan perluasan akses hukum hingga lapisan masyarakat paling bawah. Dalam meresmikan Probankum di Jawa Timur ini, Menkum Supratman turut didampingi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pendidikan, Sobat Jatim, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menggelar Malam Penganugerahan Gempita Awards 2025, sekaligus launching inovasi pendidikan tahun 2026 di Ballroom Shangri-La Hotel Surabaya pada Kamis 11 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi panggung apresiasi bagi sekolah dan insan pendidikan berprestasi, serta momentum penting memperkenalkan terobosan baru untuk peningkatan mutu pendidikan di tahun mendatang. Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan terus memperkuat kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan Malam Penganugerahan Gempita, gelar mutu, prestasi, inspirasi tenaga akademis, dan peluncuran inovasi pendidikan 2026. Acara yang berlangsung di Surabaya pada hari Kamis 11 Desember 2025 ini merupakan program yang dirancang untuk memberikan apresiasi atas praktik unggul guru dan tenaga kependidikan dalam membangun mutu satuan pendidikan di Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan apresiasi kepada para guru dan tenaga pendidik yang terus menunjukkan dedikasi serta semangat dalam mengembangkan pendidikan. Adapun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan bagi insan pendidikan yang telah berkontribusi. Inovasi Pendidikan 2026 akan memprioritaskan penguatan kompetensi guru, optimalisasi teknologi dalam pembelajaran, serta pengembangan model-model pembelajaran yang lebih inklusif. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Yohanes Fandi pamit undur diri dari hadapan Anda. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.